Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang mulia ini kita masih sempat diberikan kesehatan dan bahkan hidayah untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah dengan mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana maksud dari hadis itu adalah memberikan pelajaran atau bahkan tawaran kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal. Bahwasanya di dalam hadis itu diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah bepergian bersama dengan salah seorang sahabatnya yang paling dicintai, yaitu bernama Mu'az bin Jabal. Lalu Rasulullah menawarkan kepada beliau, sahabatnya, "Wahai Mu'az bin Jabal, maukah kamu saya ajarkan suatu doa yang kalau doa itu diamalkan dengan baik dan kemudian dilaksanakan sesuai dengan pedoman dari apa yang dijelaskan di dalam ajaran Islam, maka insya Allah kamu akan selamat baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak." Maka Mu'az bin Jabal pada saat itu menjawab bahwa saya mau sekali ya Rasulullah. Dan ini mungkin sudah sering kita baca setiap selesai sholat wajib minimal 5 kali dalam sehari semalam. Kita baca doa itu. Bunyinya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadirin pemirsa Pandrita TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam permohonan doa ini atau di dalam konsep doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ada 3 permohonan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah permohonan Allahumma a'inni, ya Allah jadikanlah kami ini, jadikanlah saya ini ala zikrika, seorang hamba yang selalu berzikir, wa syukrika, hamba yang selalu bersyukur, wa husni ibadatika, dan hamba yang selalu melaksanakan ibadah dengan kualitas yang terbaik. Hadirin para pemirsa Pandrita TV yang dimuliakan oleh Allah, tentunya di dalam kehidupan ini, kalau misalnya kita mau menginginkan dan pasti menginginkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, maka yang paling pertama kita pelihara dengan baik adalah zikir, syukur, dan husni ibadatika. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kaitannya dengan zikir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, uzkurullaha zikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah, perbanyaklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ingatan, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tentunya zikir dalam hal ini bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tapi termasuk zikir yang dimaksud di dalam hal ini adalah bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian
kita harus mengajak, berdakwah kepada kebaikan, berdakwah kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, untuk selalu melaksanakan apa yang terbaik, apa yang bisa dijadikan sebagai bekal untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita harus bersyukur. Dan memang di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala sering atau sudah jauh sebelumnya memberikan ayat atau firman-Nya yang menjelaskan bahwa betapa beruntungnya orang yang selalu mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kemudian begitu pun sebaliknya, bagi orang yang tidak tahu mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka juga akan disiapkan azab yang sangat pedih. Untuk lebih jelasnya, ayatnya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu pandai-pandai untuk mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, niscaya Allah akan selalu menambah dari rezeki yang pernah diberikan kepadamu. Tentunya di dalam hal ini, mensyukuri dari rezeki atau nikmat yang Allah diberikan kepada kita sekalian bukan hanya sekedar ketika mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah, atau kalimat-kalimat tasbih, atau kalimat-kalimat memuji Allah berkat dengan mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi yang penting di dalam hal ini adalah sesudah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah pada saat mendapatkan nikmat, maka selanjutnya adalah kita harus memanfaatkan dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan pemanfaatan di dalam hal ini adalah kita upayakan agar semua rezeki yang diberikan oleh Allah untuk dipakai beribadah kepadanya. Tentunya di dalam hal ini bukan hanya dipakai untuk beribadah yang masuk pada kategori mahdoh atau ibadah mahdoh, tapi termasuk dipakai untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ghairu mahdah. Seperti yang kita pahami kaum muslimin bahwa ibadah mahdah itu adalah ibadah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita lihat di dalam rukun-rukun Islam. Ada 5, mulai syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Itu adalah bahagian dari ibadah mahdah. Kemudian ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan sosial dengan sesama makhluk Allah, bukan hanya kepada manusia, tapi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjaganya dengan baik, dan ini adalah hal termasuk cara untuk mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa Panrita TV yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga di dalam permohonan doa ini adalah wa husni ibadatika. Kita dianjurkan, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana melaksanakan ibadah bukan hanya setengah-setengah saja, tapi tentunya kita harus menjaga kualitas. Salah satu upaya seseorang untuk menjaga kualitas ibadahnya adalah agar supaya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di dalam pelaksanaan ibadah salat, Rasulullah jauh sebelumnya memberikan hadis kepada kita sekalian, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku mencontohkan salat. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para pemirsa Panrita TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini di dalam tausiah yang singkat ini, saya mengajak kepada kita semua sekalian bahwa marilah kita untuk selalu mengamalkan membaca doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, dan tentunya juga kepada kita sekalian sebagai pengikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita harus berupaya untuk selalu berzikir kepada Allah, kita selalu mengingat Allah, dan kemudian kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan jalan di samping mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan kemudian selanjutnya adalah
bagaimana memanfaatkan dari rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah itu kepada jalan yang bernilai ibadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, di dalam kehidupan ini kita selalu berupaya untuk menjadi atau melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti salah satu hadis yang saya sampaikan tadi, yaitu sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku telah mencontohkan cara tentang pelaksanaan salat kepadamu. Sekira demikianlah apa yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama terhadap pribadi kami sendiri. Alanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.